Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rada Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting bagi kehidupan kita untuk memasok oksigen dan juga nutrisi ke jaringan tubuh yang lainnya. Jika jantung mengalami gangguan, maka otomatis ini bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita dan bisa berujung pada penyakit jantung yang merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Oleh karenanya, kita harus tahu nih apa saja tanda dan gejala dari penyakit jantung dan bagaimana sih yang paling penting ya cara menjaga kesehatan jantung. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, menjaga kesehatan jantung. Kalau kita berbicara tentang kesehatan jantung, kita juga tahu nih ada beberapa olahraga yang katanya bisa membuat jantung kita sehat. Kita lihat ya. Oke, yang pertama, lari pagi. Nah, katanya lari pagi ini bagus nih untuk kesehatan jantung. Karena apa? Karena katanya bisa merangsang aliran darah ke jantung dan ke jaringan tubuh kita yang lainnya, sehingga sirkulasinya lancar dan jantung pun bisa bekerja secara normal dan bisa sehat seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Setelah lari pagi, ada aerobik. Nah, katanya ini aerobik juga bagus karena mampu mengontrol tekanan darah dan detak jantung lebih optimal, sehingga membuat kerja jantung ini tidak terlalu keras seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Setelah lari pagi dan aerobik, ada bersepeda. Nah, ini lagi trending saat ini ya, ketika pandemi COVID-19, kemudian banyak orang-orang yang kemudian berolahraga bersepeda. Tapi ternyata tidak hanya fun aja gitu, bersosialize juga sama orang-orang di sekitar kita, tapi juga ternyata bagus untuk kesehatan jantung kita ya, ada plus poinnya. Oke, setelah dari bersepeda ada berenang. Nah, ini bagi Anda juga yang suka berenang, ternyata berenang ini baik untuk kesehatan jantung karena ternyata bisa melatih dan memperkuat otot jantung seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda mungkin ada masalah dengan jantung, Anda bisa berolahraga dengan berenang. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Nah, ini yang olahraga yang juga lumayan trending juga adalah yoga seperti itu. Nah, apakah kemudian yoga ini baik untuk kesehatan jantung? Kan kita tahu ada 3 teknik dalam yoga ya. Yang pertama adalah peregangan, pernapasan, dan juga relaksasi. Nah, apakah ketiga teknik ini juga baik untuk kesehatan jantung? Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, menjaga kesehatan jantung. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan jantung. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Grace Jocelini Corlesa, MMRS SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Grace, apa kabar? Selamat pagi, sehat dong, luar biasa. Sehat dong, luar biasa ya. Oke, Dokter Grace, hari ini kan tema besar kita adalah menjaga kesehatan jantung gitu. Tapi kalau kita Mhm. berbicara tentang jantung, katanya ada beberapa olahraga nih yang baik untuk kesehatan jantung. Nah, kita akan membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan jantung. Kita lihat yang pertama, lari pagi. Nah, katanya ini lari pagi juga bagus nih untuk kesehatan jantung karena bisa sirkulasi darahnya lebih lancar gitu, Dok. Benar atau enggak nih? Betul, fakta itu. Karena kan Oke. kalau misalnya lari pagi, kita nggak cuma dapat sehatnya, tapi ada keuntungannya juga, kena sinar mataharinya juga. Tapi mungkin boleh dilanjutkan dengan tipe olahraga yang lain, nanti kita rangkum ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dokter Grace. Setelah lari Ya, pagi, ini ada aerobik. Nah, apakah kemudian aerobik juga bisa membuat kesehatan jantung kita lebih baik? betul. Sama, aerobik itu masuknya kayak senam ya, termasuk Ah, cardio dance, oh, zumba, body combat, itu hmm. juga masuk ke dalam situ. Oh, oke. Kita lanjut ke yang ketiga, empat, dan juga lima. Bersepeda, berenang, dan juga yoga. Apakah kelima olahraga ini, lari pagi, aerobik, bersepeda, berenang, dan juga yoga adalah olahraga-olahraga yang baik untuk kesehatan jantung, Dok? Ya betul, tapi kecuali, yoga ya, meskipun latihan pernafasannya memang bagus bagi kesehatan jantung paru. Tapi sebenarnya tadi yang kalau misalnya kita sebutkan, bahwa tadi berlari, bersepeda, berenang, kemudian juga tadi senam ya, itu semuanya masuk ke dalam komponen latihan, jenis latihan
kardiovaskular atau aerobik atau kebugaran jantung paru. Jadi secara latihan fisik itu ada 3 jenis. Jadi ada latihan kardiovaskular atau yang kita bilang kebugaran jantung paru, kemudian yang kedua adalah latihan kekuatan otot dan kemudian latihan fleksibilitas. Nah, yoga ini masuk ke dalam latihan otot dan fleksibilitas. Yang sisanya tadi yang disebutkan itu masuk ke dalam latihan kardiovaskular. Kalau kita ngomong-ngomong tentang latihan kardiovaskular, memang yang harus dilihat adalah intensitasnya. Kenapa itu baik buat jantung? Karena nanti melatih dilatasi pembuluh darah, kemudian juga mengatur sistem saraf simpatis yang mengatur nadi dan tekanan darah. Makanya kalau misalnya bermasalah dengan jantung, kemudian juga pembuluh darah seperti misalnya darah tinggi dan sebagainya, itu sangat baik kalau kita beri terapi juga, terapi exercise atau latihan fisik. Sebagai pencegahan untuk penyakit jantung juga baik sekali. Oke, kalau kita berbicara tentang durasi nih Dok, mungkin ketika Ya, kita apalagi masa pandemi seperti ini gitu ya, itu masih ya. oke nggak sih Dok untuk berolahraga apalagi kita berbicara tentang pandemi, untuk mereka yang punya mungkin keluhan jantung ingin berolahraga tapi di masa pandemi masih oke Dok? Kalau misalnya yang punya penyakit jantung, pertama disarankan untuk konsultasikan dulu karena kan berbeda-beda. Apakah sudah punya kita mau lihat faktor resikonya apa saja, terus kemudian sudah dengan komplikasi atau tidak. Itu kita sarankan untuk pertama kali namanya PPE, Pre-Participation Evaluation. Yang pertama harus sudah ada dulu clearance dari dokter jantungnya. Kemudian untuk latihannya sendiri kita sangat sarankan untuk konsultasi. Kan sekarang sudah ada telemedicine ya, untuk konsultasikan dulu dengan spesialis kedokteran olahraganya. Jadi nanti ditentukan latihannya apa saja yang paling baik, paling sesuai. Dan kalau sudah ada komorbid, terutama salah satunya penyakit jantung, disarankan untuk latihannya di rumah saja. Kemudian untuk durasi juga sama, customize, menyesuaikan. Kalau masih baru awal, mulai dulu 10 menit, 20 menit, 10 menit bisa dibagi menjadi 3 kali ya, atau 20 menit, 30 menit, sampai nanti 45 menit. Tidak lebih dari 1 jam, karena secara penelitian juga kalau lebih dari 1 jam, apalagi 90 menit ke atas, itu sudah mulai menurunkan imunitas. Oke. Kalau terkait dengan, waktu yang ideal gitu, Dok, apakah, Iya. range usia itu juga memengaruhi waktu ideal? Semisal katakanlah anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia mereka punya, durasi olahraga yang berbeda-beda, semakin senior atau semakin lansia itu semakin agak berkurang gitu, Dok, waktu durasi olahraga atau sebenarnya intensitasnya harus lebih tapi harus memperhatikan, berat atau tidaknya olahraga tersebut? Iya, kalau secara durasi sama saja gitu sebenarnya. Kalau kita melihat dari rekomendasi secara umum memang 150 sampai 300 menit selama 1 minggu. Kalau Oke. misalnya kita lihat usia yang lebih senior apakah lebih sedikit, nah itu customize lagi ya dengan penyakit penyertanya, kemudian sudah terbiasa atau belum gitu. Tapi memang kalau usia yang senior lebih disarankan untuk durasinya tidak lebih dari 60 menit dan dengan latihan yang jenisnya low impact. Karena fungsinya kan kita mau menjaga kebugaran jantung paru dan supaya jangan ototnya mengecil, melatih keseimbangan tapi tidak dengan intensitas yang terlalu tinggi atau kemudian yang terlalu banyak melompat-lompat gitu. Kalau tadi kita ngomongin intensitas, nah tiap orang nih intensitasnya memang berbeda-beda tergantung kebiasaan, tergantung dari usia. Kita mengukur intensitas dengan 220 dikurangi usia, Mmm. itu denyut nadi maksimal atau heart rate, maksimum heart rate gitu kan. Nah, nanti dari situ kita mau lihat nih kalau intensitasnya sedang, rata-rata memang apalagi usianya sudah lanjut, mendingan intensitasnya yang sedang dulu. Nanti dilihat juga ya tadi ya dari kebiasaannya, maka disarankan untuk konsultasi dulu. Kalau kita ngomongin intensitas sedang, itu kita 60 sampai 70% saja dari denyut nadi maksimal. Ada lagi cara paling gampang gimana mengukurnya, kita menggunakan yang namanya talk test. Mmm. Gimana cara ngukur talk test? Talk test itu kalau misalnya kita masih bisa ngobrol, itu artinya kita ada di intensitas sedang. Kalau kita masih bisa ngobrol dan kita masih bisa bernyanyi, itu kita intensitasnya masih ringan. Nah, kalau misalnya kita sudah tidak bisa ngobrol, jawab udah ngos-ngosan banget, hanya sepatah dua patah kata, tidak bisa menyelesaikan satu kalimat, itu kita intensitasnya sudah berat, gitu Mmm. lihatnya.
Oh, oke. Tapi kalau berbicara tentang tadi kan dokter menyebut harus lihat dulu beberapa indikatornya, salah satunya adalah penyakit penyerta seperti itu. Kita tidak hanya Ya, berbicara orang lansia yang punya penyakit penyerta gitu, usia produktif pun ya, ada yang mereka punya penyakit penyerta kan seperti itu. Mungkin masalah genetik atau yang betul, lainnya seperti itu. Nah, kalau berbicara betul tentang sekali. 5 olahraga tadi, bagi mereka yang punya penyakit penyerta lebih ringan yang mana sih Dok dari 5 olahraga tadi? Yang kemudian kayaknya bisa dilakukan atau semuanya sebenarnya bisa dilakukan asalkan intensitasnya tidak terlalu berat seperti itu. Semuanya bisa Mmm, dilakukan asalkan tadi benar, intensitasnya yang akan kita jaga. Karena setiap orang punya, intensitas yang berbeda-beda. Tadi selain usia juga, mungkin kalau terbiasa misalnya kita lihat, kalau kita ambil contoh treadmill ya, pada kecepatan, 5 misalnya, mungkin buat si A itu adalah intensitas yang berat, tapi buat si B karena sudah terbiasa itu, intensitas itu sedang atau, lebih udah orang yang biasa maraton mungkin itu terlalu ringan dengan kecepatan, demikian. Jadi memang kita tidak lihatnya dari kecepatan, tapi kita lihatnya dari nadinya. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat tadi faktor risikonya, misalnya risiko dengan obesitas salah mmm. satunya, maka kita akan sangat sarankan untuk olahraganya yang non-weight bearing. Non-weight bearing artinya tidak memberi beban berlebihan pada sendi lutut, misalnya seperti bersepeda, kemudian juga berenang. Nah, kalau misalnya tadi usia lanjut gitu contohnya salah satunya, bisa dengan sepeda statis karena kita kan juga mau menghindari resiko jatuh. Atau tadi kalau misalnya juga dengan berat badan berlebih, obesitas, nah kita tidak sarankan untuk jogging atau lari, kita lebih sarankan jalan cepat gitu. Oh, oke. Ini kan Dok, kalau kita berbicara tentang olahraga kan sebenarnya kalau Mhm, kita berbicara lebih detail lagi, olahraga kan punya teknik-teknik khusus nih Dok, supaya maksudnya iya, impact ke badannya, impact ke tubuhnya kan lebih maksimal gitu kan. Nah, tapi iya, pertanyaannya ketika kita berbicara tentang orang-orang yang punya penyakit penyerta atau masyarakat umum deh seperti itu, kan banyak dari mereka yang tidak mengerti secara mendalam, mungkin atlet aja yang paham kan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang masyarakat umum yang ingin sehat dan mereka mau berolahraga, katakanlah seperti sekarang nih yang lagi trending itu kan sepeda gitu kan, atau iya. yang lainnya deh yoga atau berenang atau yang lainnya lari pagi seperti itu. Nah sebenarnya kalau ingin menunjang kesehatan tubuh terutama untuk kesehatan jantung, itu sebenarnya olahraganya harus ada teknik-teknik khusus nggak sih Dok yang harus benar-benar mereka pahami atau ya udah lari pagi ya lari-lari aja sepeda ya asal goes gitu. Itu sebenarnya bisa berdampak langsung ke kesehatan tubuh seperti ke jantung atau sebenarnya harus ada teknik khusus Dok? Kalau teknik khusus mungkin lebih kayak, gerakan-gerakannya ya memang kalau misalnya kita mau latihan tuh semua komponen harus dipenuhi supaya menghindari cedera muskuloskeletal. Tapi kalau misalnya mau mulai secara umum, kita, prinsipnya adalah start low, go slow. Jadi jangan kebanyakan nih, baru mulai latihan, kemudian itu jadi lebih tinggi ya, langsung latihannya langsung berat, langsung jauh, langsung jaraknya langsung panjang, itu yang perlu harus diperhatikan. Balik lagi, komponen utama yang harus dilihat adalah itu tadi, intensitas. Intensitas yang harus kita perhatikan. Mungkin kalau teknik, terutama kalau misalnya lari ya, apalagi mau larinya lumayan serius, larinya udah mulai-mulai yang, jaraknya jauh, maka postur tubuh yang juga musti kita lihat, anatomi kaki juga musti kita lihat. Tapi kita secara umum aja dulu deh, kita latihkan, kita campaign orang untuk gerak dulu, daripada nanti orang jadi takut gerak ya, karena jadi ribet gitu. Jadi Iya. nggak apa-apa, kita mulai dari yang nah start low, go slow. Jadi dengan sesuaikan dengan nadinya dan kemudian pelan-pelan mulai dari pemanasan, latihan inti di intensitas sedang saja karena kita konteksnya lagi pandemi ya. Jadi latihan juga di intensitas sedang saja yang memang sudah bagus untuk kebugaran jantung juga dan terutama bagi yang mau, balance kalorinya gitu. Oke, terakhir Dok, termasuk juga di masa pandemi dan kemudian untuk mereka-mereka yang mau sehat jantungnya seperti itu, apa sih mungkin tips atau yang ingin disampaikan ke masyarakat yang punya masalah atau gangguan jantung, tapi mereka juga ingin olahraga supaya ini dampaknya baik untuk kesehatan jantung orang tersebut? Iya, baik. Yang pertama sangat disarankan untuk konsultasikan dulu ke dokter jantungnya dan kemudian di-customize, dikonsulkan dengan spesialis kedokteran olahraga apa yang paling baik supaya sesuai. Dan kemudian mulai dari yang paling ringan dulu. Kalau misalnya masih belum dikonsultasikan, sebaiknya saya tidak sarankan lebih dari intensitas yang sedang ke atas. Jadi sebaiknya intensitas yang ringan sampai ke sedang. Bahkan kalau misalnya sudah dengan komplikasi, sudah berat, sebaiknya dengan gerakan-gerakan yang intensitasnya ringan. Kemudian dipastikan untuk tetap aktif bergerak, karena justru kalau misalnya malah tidak bergerak sama sekali, justru menimbulkan risiko yang
lebih lanjut gitu. Dan kemudian jangan stres, itu yang juga diutamakan. Jadi itu yang saya sarankan untuk para pemirsa di rumah. Oke, baik. Terima kasih Dokter Grace sudah berbagi bersama kami hari ini di Bincang Sehati. Semoga semua dari kita tidak mengalami lagi penyakit jantung seperti itu. Dan semoga Amin. kita sehat terus dan jangan lupa berolahraga yang baik dan juga sehat. Terima kasih Dokter Grace. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Sama-sama. Sehat-sehat Baik pemirsa, terus. selanjutnya kita akan membahas tentang topik kita hari ini, menjaga kesehatan jantung. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, menjaga kesehatan jantung. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Rosana Barak, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta. Selamat pagi, Dr. Rosana, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik, alhamdulillah. Selamat datang di Bincang Sehati, Dok. Ya, Dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang katanya menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, seperti itu ya, penyakit jantung gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit jantung yang menjadi momok gitu bagi semua orang, karena bisa dibilang juga silent killer ya, Dok ya, gitu. Itu apa sebenarnya yang dimaksud dengan jantung itu sendiri apa sih, Dok, dan fungsinya untuk tubuh kita itu apa dan seberapa penting sebenarnya? Jadi jantung itu sebenarnya adalah suatu organ yang ada di dalam rongga dada kita. Jadi kalau diibaratkan jantung itu seperti generator. Oh, wow, Ya. utama banget ya. Nah, makanya generator yang memberi supply. Apakah itu oksigen, makanan, nutrisi, semua yang dialirkan ke seluruh tubuh kita. Nah, fungsinya inilah yang harus kita jaga. Di samping fungsinya, tentu strukturnya juga harus kita jaga. Betul. Supaya jangan mengganggu fungsi di kelak kemudian hari. Nah, organ jantung sendiri itu mempunyai 4 ruang. Yang kita kenal mungkin kalau bahasa awamnya serambi dan bilik. Serambi itu ada kiri kanan, bilik itu ada kiri kanan. Nah, yang utama memompa oksigen ke seluruh badan kita, makanan atau suplai nutrisi, itu adalah yang kiri. Yang kiri? Karena yang kiri inilah yang membawa oksigen itu ke seluruh badan kita. Nah, setelah dipakai oleh tubuh kita, dia kembali. Nah, oksigen yang sudah habis kan, jadi dia harus kembali lagi nih. Nah, dikembalikanlah ke jantung sebelah kanan, masuk ke paru-paru, kemudian diolah oleh paru-paru untuk diberikan lagi oksigen yang banyak, untuk dialirkan lagi ke jantung sebelah kiri, terus demikian sampai kontrak kita selesai. Jadi pada intinya kita harus menjaga fungsi itu dan struktur jantungnya. Karena fungsi itu tidak akan lepas dari struktur jantung itu sendiri. Nah, struktur jantung itu apa sih sebenarnya? Nah, itu dia. Nah, itu dia, otot. Jadi waktu saya sekolah itu ada guru saya, beliau alhamdulillah masih sehat, dia selalu bilang, yang ada organ di dalam badan itu, kan kita ada tuh dulu gedung tinggi sekali di World Trade Center ya, di Amerika. Betul. Itu nggak ada apa-apanya. Jadi bisa Anda bayangkan, katanya gitu. Jadi setelah saya belajar, saya benar-benar membayangkan. Karena dalam 1 kali pompa, jantung itu pasti akan mengalirkan 4-5 liter darah ke seluruh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan nggak kerjanya, nggak pernah berhenti kan? 24 jam ya? 24 jam. Kalau pabrik kan stop, istirahat malam. Atau studio, sip-sipan. Ya sip-sipan, studio kan istirahat. Iya. Nah, kalau jantung dan badan-badan kita, organ badan kita semuanya gak ada yang berhenti. Semua pasti bekerja. Makanya disitulah saya selalu menyampaikan kepada pasien-pasien atau kalau ada acara talk show kesehatan, kita harus menjaga, yang menjaga ya kita, bukan orang lain. Betul. Gitu. Dokter itu nanti hanya memberikan advice, pengobatan. Tapi kalau bisa jangan sampai sakit, gitu. Dijaga. Oke. Memang harus dikasih pengertian dan pemahaman supaya kita sama-sama menjaga kesehatan jantung kita masing-masing seperti itu ya, Dok ya. Karena nggak mungkin orang lain yang jaga kita sendiri lah gitu ya. Apalagi zaman sekarang orang makannya udah
Oh, Ya, semuanya dimakan ya, betul. junk food segala macam. Yang penting kita harus jaga kesehatan gitu. Tapi kalau berbicara tentang ketika akhirnya jantung mengalami gangguan, apa sih dok yang biasanya menjadi masalah atau pemicu atau menjadi faktor risiko jantung itu mengalami masalah? Jadi yang sering kita kenal kejadian-kejadian itu kan sebenarnya adalah jantung koroner, Hmm. penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk datang. Dia pasti mempunyai kondisi sebelumnya yang kita sebut faktor risiko. Hmm. Nah, faktor risiko yang umum sering kita temukan di sini ada 5 sebenarnya. Mhm. Yang 3 ini atau mungkin 4 lah ya katakanlah. Bisa kita modifikasi, makanya dikatakan modified risk factors. Hmm. Tapi yang satu ini nggak bisa kita modifikasi. Apa sih yang nggak bisa kita modifikasi? 1 atau 2 lah katakanlah, usia. Usia. Emang kita bisa mundur menjadi muda? Enggak. Dipending dulu, Iya, dipending dulu kan nggak gitu. mungkin kan. Kedua, genetik. Oh. Ya, kita nggak bisa apa-apain. Itu udah dari sononya tercipta. Nah, yang 4 ini, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sama rokok. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita atasi, kita kendalikan. Hanya masalahnya seringnya yang kita temukan, pasien-pasien ini kalau sudah tahu, suka mengabaikan. Nah itu. Ya. Atau malas, atau anggap remeh. Padahal sebenarnya 4 faktor risiko inilah yang sering kita temukan pada pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami serangan jantung. Nah kalau ditanya gini-gini, iya ini, itu, ini, akhirnya sudah menjadi komplikasi dalam hal ini serangan jantung. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mengenal 4 faktor risiko ini, yang dilakukan adalah mengontrol, mengendalikan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam badan kita. Caranya banyak. Tadi saya memperhatikan ada bincang-bincang sehat tentang olahraga. Itu salah satunya. Jadi modifikasi pola hidup itu sangat penting. Antara lain melakukan aktivitas olahraga, pola makan, berhenti merokok, dan mengendalikan penyakit-penyakit tadi, komorbid atau faktor risiko tadi. Misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Tapi memang agak susah ya kalau disuruh nggak boleh ngerokok gitu. Saya pasti kalau ada pasien, lucu, ada beberapa pasien mengatakan bahwa, ya dok saya mau berhenti merokok soalnya cucu saya mau lahir. Wah seru juga nih. Niatnya jadi agak beda ya, tapi apapun itu harus kita hargai karena ada niat untuk itu. Tapi yang penting adalah pengembalian faktor risiko itu tadi. Oke, pengembalian untuk mencegah faktor risiko, terjadinya serangan jantung lebih lanjut lagi. Oke, nanti kita akan bahas lebih mendalam dok. Ini ada komen di IG live kita dari salah satu pemirsa Daya TV namanya Mas Riki Stefanus. Ini katanya jantungnya sering berdebar-debar, sesak napas dan darah tinggi. Itu kenapa kira-kira ya dok ya? Jantungnya sering berdebar, sudah sesak napas dan darah tinggi. Berarti memang Mas Rizky ini sudah mempunyai faktor risiko hipertensi. Oh. Jadi jangan dibiarkan, harus berobat, harus dicari. Kalau sudah tahu ada tekanan darah tinggi, kemudian apalagi pakai debar-debar, apalagi pakai sesak, artinya mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam jantungnya akibat tekanan darah tinggi itu. Jadi kalau tekanan darah tingginya tidak dikontrol atau diobati atau dicari lagi penyebab lainnya, itu nanti akan berlanjut. Nah sebaiknya saya saran Mas Riki ini berobatlah secara tepat gitu ya. Jangan terus kalau dikasih tahu sama dokternya jangan terus marah atau kan ada tuh pasiennya suka, oh saya kan sehat dok gitu. Jadi kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi sebaiknya kontrol lah, periksa ke dokter. Ya, agak susah nih kalau dijabarkan nanti terlalu panjang, tapi intinya sudah ada darah tinggi. Oke, itu berarti kalau mungkin singkatnya itu faktor pemicunya apa ya dok ya? Apakah gaya hidup juga atau pola makan atau seperti apa? Usianya pasti masih muda. Kemungkinan karena ya kayaknya komennya gitu ya. Mungkin gaya hidup, pola hidupnya tanda kutip kurang sehat, dan mungkin udah kelewat gitu fase-fase tekanan darah tingginya, mungkin udah terlalu tinggi kali makanya timbul keluhan. Karena sering juga tekanan darah tinggi itu nggak ada keluhan, bahkan yang 200
sistoliknya itu juga masih nggak ada keluhan apa-apa, ketawa-ketawa aja, yang takut dokternya biasanya gitu. Jadi sebaiknya datanglah ke dokter, diperiksakan. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Mas Riki Steven Manalu ya. Semoga bisa kemudian memeriksakan lah konsultasi seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang tadi ada tekanan darah tinggi dan jantung, sebenarnya ini yang muncul lebih dulu yang mana sih dok? Apakah kemudian jantung bisa mengakibatkan hipertensi itu, atau hipertensi dulu yang bisa memicu jantung, atau bisa dua-duanya? Umumnya hipertensi dulu karena itu menjadi faktor risiko. Jadi saya ingin jelaskan, jadi di dalam kerja jantung itu ada suatu tekanan. Tekanan itulah yang kita sebut sistolik dan diastolik. Jadi sistolik itu kan tensi saya 120/80, berarti yang 120 yang di atas, sistolik yang 80 yang di bawah. Jadi pengertian sistolik itu adalah pada saat jantung memompa, mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Gitu. Yang diastolik pada saat darah yang udah dipakai dikasih oksigen lagi, dikembalikan lagi ke jantung sebelah kiri. Jadi ngebayang nggak kalau tadinya tensinya itu normal, jantung kan kerjaan normal dong. Oh betul. Tapi begitu dikasih tekanan yang tinggi karena berbagai banyak faktor. Hipertensi itu faktornya banyak ya, ada dari dalam tubuh kita sendiri, ada dari faktor eksternal luar. Jadi ngebayang nggak kalau suatu saat tekanan yang ada di dalam jantung itu berubah, bertahap. Atau mungkin tiba-tiba juga bisa karena banyak faktor-faktor yang dikeluarkan oleh badan kita sendiri. Nah akibatnya kalau dia terus-terusan tensinya tinggi kan jantungnya capek lama-lama. Nah itu mungkin yang dialami. Udah ada rasa sesak sama debar-debar. Oke, semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Riki Steven Manalu ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari live Instagram kita juga, ini dari @ahyarotanima. Ini katanya ada nyeri di dada kirinya gitu. Dia pernah riwayat kolesterol juga gitu. Nah, dan trigliserinya tinggi katanya. Jadi gini, kolesterol tadi sudah saya sampaikan juga menjadi salah satu faktor risiko. Jadi di dalam kolesterol itu ada yang namanya kolesterol jelek, ada kolesterol bagus. Nah yang berperan pada jantung koroner itu udah pasti kolesterol jelek. Yang namanya LDL, low density lipoprotein. Itu sudah suatu proses yang ada sejak usia dini. Ya. Jadi penelitiannya sudah banyak. Kalau proses itu menjadi progresif, apalagi ditambah gaya hidup kita tidak bagus, lama-lama si LDL ini menumpuklah di dalam pipa kita yang namanya arteri koroner yang ada di dalam jantung. Itu yang tadinya cuma sedikit atau bahkan tadinya nggak ada, lama-lama numpuk. Kalau dia numpuk, bayangkan saja pipa ini yang tadinya bersih, tiba-tiba ada kerak, sumbat, tersumbat. Kalau serangan jantung sumbatan itu pecah 100% jadinya dia tersumbat. Tapi kalau yang mungkin sebelum terjadi serangan jantung itu tadi suka nyeri, mungkin suplainya si oksigen tadi untuk melewati pipa ini nggak cukup. Karena dia udah ada sepit kan, yang tadinya mesti masuk 100% si darah, dia hanya masuk katakanlah 30%, 70-nya nggak bisa masuk, makanya dia sakit. Tapi apalagi hubungannya dengan kolesterol tadi, kolesterolnya juga harus diperiksa, pergilah ke dokter biar diperiksa semuanya. Karena kalau udah seperti itu, biasanya dokter, terutama kami dokter jantung, itu pasti akan mencari semua faktor risiko yang ada pada pasien yang mempunyai keluhan-keluhan spesifik. Jadi kalau penyakit jantung koroner itu keluhannya pasti spesifik. Oke, berarti akan digali lebih mendalam apa saja menjadi faktor risikonya ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari @ahyarotanima kalau sering nyeri di dada kiri dan punya riwayat kolesterol. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sih cara menjaga kesehatan jantung kita supaya tetap sehat seperti itu ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga kesehatan jantung. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Anda juga bisa menyaksikan kami secara live di Instagram kami. Masih bersama dengan Dr. Rosana Barek, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta. Dok, kalau kita berbicara tentang jantung seperti itu, bagian mana sih yang biasanya sering terjadi masalah atau gangguan jantung itu sendiri? Kayak pembicaraan awal tadi kita, jantung kan ada 4 rongga. Nah, yang kiri dan yang kanan. Yang kiri dan kanan. Yang Selambi dan paling bilik tadi ya. Iya. Nah, yang paling sering terkena akibat serangan jantung itu memang yang bagian kiri. Karena bagian kiri adalah yang aktif ya. Dan pembuluh darah yang masuk, terutama masuk ke kiri itu adalah yang utama. Ada 3 utama pembuluh darah. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu pembuluh darah mana yang terganggu akibat jantung koroner ini. Tapi umumnya memang sebelah kiri yang kena. Karena kiri itu adalah, apalagi yang namanya bilik kiri atau ventricle kiri, itu adalah bagian yang bekerja aktif memompa. Nah, dialah yang paling sering terkena dampak akibat serangan jantung. Makanya tadi yang saya sampaikan, faktor risiko itu harus dijaga supaya fungsi dan struktur jantung itu tidak berubah akibat komplikasi dari faktor-faktor risiko tadi yang kita sudah ketahui. Gitu. Sebisanya dikontrol. Karena itulah upaya kita mencegah penyakit komplikasinya dan mencegah kematian. Itulah sebenarnya goalnya kalau sampai pasien sudah kena. Tapi kalau bisa jangan menuju ke situ. Harus tindakan preventif dari awal seperti itu ya. Jangan takut-takut dan malu-malu untuk konsultasi seperti itu ya. Kalau sudah mulai menunjukkan gejala-gejala seperti tadi pemirsa kita ya, Rotanimah ada nyeri-nyeri harus segera, atau Mas Riki juga tadi ya, harus segera konsultasi deh demi kesehatan dan lebih panjang umur seperti itu ya, sehat terus seperti itu ya. Oke, tapi kalau berbicara tentang tadi kan yang bagian yang sering terjadi masalah adalah sebelah kiri karena yang aktif sebelah kiri gitu. Apakah ini juga berlaku bagi yang di semua range usia, Dok? Maksudnya ketika kita berbicara kan sering orang bilang jantung mah untuk penyakit orang tua atau lansia. Tapi ternyata apakah ini juga bisa berlaku bagi orang-orang di usia muda atau yang produktif? Pada umumnya memang jantung koroner ini menyerang usia-usia produktif. Ya. Jadi sekarang tidak lagi berlaku pasti hanya orang tua, kenyataannya enggak. Kami juga sering menerima pasien di bawah usia 40 tahun. Ya, sehingga kalau ditanya kenapa sampai terkena serangan jantung atau penyakit jantung koroner ini, umumnya karena memang lifestyle-nya. 1. Kedua, memang sudah ada faktor risiko yang tidak pernah diketahui atau tidak pernah dikontrol. Kalaupun udah tahu tapi cuek. Nah, itu masalahnya. Jadi itulah sebenarnya perjalanan. Karena kan penyakit jantung koroner ini nggak ujuk-ujuk. Dia nggak datang sehari 2 hari jadi mampet 100%, enggak. Tapi dia akan berjalan dalam kurun hitungan tahun. 1 tahun, 2 tahun, lama-lama, makin lama plak yang terbentuk atau kotoran yang terbentuk itu makin banyak. Sehingga akhirnya itulah yang sering disampaikan oleh pasien-pasien, suka nggak enak dadanya, sesek, atau bahkan kadang-kadang disebut masuk angin. Nah, itu namanya disebut juga sindrom masuk angin, minta dikerok, padahal itu adalah salah satu gejala dari tanda-tanda serangan jantung. Oh, ada yang bilangnya sakit apa sih, masuk angin duduk ya, Dok? Iya, angin duduk atau masuk angin minta dikerok, dan itu sering banget. Dan katanya itu bahaya, Dok, ketika harus dikerok seperti itu. Karena pembuluh darahnya terbuka atau seperti apa gitu? Iya, sebenarnya bukan karena kerokannya, tapi karena proses penyakit jantung koronernya itu udah terlalu lanjut. Dia merasa nggak enak badannya karena oksigen yang dikirim ke badan kita tuh udah nggak cukup. Yang dirasa apa sih, Dok, ketika mereka itu termasuk yang masuk angin duduk? Gejala itu ya. Jadi ada beberapa sindrom atau gejala yang tidak terlalu umum ya. Misalnya sesek. Sesek, oke. Rasa lemes. Ulu hati nggak enak. Mual. Atau badannya pegel-pegel semua. Nah, itu sering itu. Tapi bukan demam, enggak. Tapi kayak orang masuk angin aja, kembung. Gitu. Tapi ada rasa nggak enak.
yang kadang-kadang tidak bisa disampaikan oleh si penderita. Orangnya itu sendiri ya. Sehingga mereka mengatakannya kayak orang masuk angin gitu loh dok. Saya kayak orang masuk angin, saya dikerok aja gitu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata apa yang dirasakan itu adalah sebenarnya gejala-gejala menuju ke situ. Nah itu yang sering kecolongan sebenarnya. Makanya kalau sering dengar, kemarin sehat-sehat aja tiba-tiba nggak ada gitu kan. Nah itu sebenarnya mungkin si pasien ini sudah mengalami gejala-gejala yang dia sebenarnya nggak sadar gitu, karena nggak terlalu khas gitu. Jadi itulah sebaiknya kalau ada masuk angin, apalagi umur-umur, jangan menganggap kalau umur muda terus masih oke-oke aja, aman gitu. Itu kenyataannya ya? Kan enggak. Sering kan berapa banyak di medsos lagi habis main sepeda, habis goes, jatuh. Nah itu kan sebenarnya pasti ada sesuatu yang harus, kalau kita sebagai dokter pasti menduga, pasti ini ada, apakah dia hipertensi, apakah dia kolesterol tinggi atau apa yang disertai pola hidup yang tidak. Kadang-kadang gini loh, orang tuh merasa terlalu percaya diri dengan pola makan yang baik, tidak merokok. Saya sudah olahraga, tetapi lupa beliau-beliau ini. Kenapa? Gak pernah cek tensinya bagaimana, gak pernah periksa kolesterolnya, kadar gula darahnya, laboratorium lah secara rutin, tidak perlu sering tapi berkala. Nah ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa sering kita temukan kejadian-kejadian akut yang sifatnya fatal. Artinya fatal tuh gak bisa kita apa-apain lagi, ya sudah gitu. Jadi sayang kan umur-umur produktif karena merasa terlalu pede. Jadi saya selalu menyampaikan kepada pasien-pasien saya, jangan terlalu pede ya Pak, Bu. Kita sebagai manusia harus punya tanggung jawab untuk badan kita. Periksa aja, nggak usah sering-sering, 6 bulan sekali misalnya gitu. Periksa ya darah. Nggak perlu juga check up yang mahal-mahal, tapi paling tidak darah, kolesterol, gula itu penting saya bilang. Karena itu semua adalah bagian dari faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner, karena kan trennya memang ke arah situ sekarang. Betul. Gitu. Oke, berarti memang harus sering-sering cek gula darah, kolesterol dan lain sebagainya untuk tahu kondisi tubuh kita ada di titik mana seperti itu ya dok ya. Kalau kita nggak cek, siapa yang mau cek, kan nggak mungkin ceknya dari tubuh orang lain. Kondisinya beda seperti itu. Oke, tapi kalaupun akhirnya in the end of the day-nya tetap mereka ada kena serangan jantung seperti itu dok. Karena mungkin dari beberapa faktor risiko tadi, berapa lama sih sebenarnya perawatan dari penyakit jantung ini sendiri? Apa bertahap atau kemudian menyesuaikan dengan penyakit jantungnya atau seperti apa? Jadi kalau zaman dulu tuh kalau orang kena serangan jantung tuh bisa sebulan katanya di rumah sakit. Tapi sekarang enggak. Dengan kemajuan teknologi, orang datang serangan jantung, walau ini tepat gitu, misalnya dia datang langsung ke rumah sakit. Sekarang kita udah bisa melakukan apa yang namanya tindakan intervensi. Jadi pengobatan penyakit jantung koroner itu memang ada 2 sekarang. Ada yang namanya intervensi, pengobatan intervensi, ada yang konservatif. Nah umumnya yang kita lakukan selama rumah sakit yang bersangkutan punya fasilitas, SDM-nya ada, kita bisa melakukan apa yang namanya kateterisasi jantung. Jadi primary PCI istilahnya. Jadi pembuluh darah yang tersumbat itu langsung dibuka. Sehingga otot jantung yang tadinya tidak mendapat aliran darah, makanan, itu langsung mendapat aliran darah. Dan umumnya hasilnya juga bagus, pasien dirawatnya tuh jadi lebih pendek. Tidak perlu lama-lama gitu loh, untuk bisa kalau bisa dilakukan primary PCI itu tadi. Jadi sekarang nggak perlu maksudnya hampir seluruh rumah sakit di Jakarta saya yakin sudah mempunyai fasilitas itu. Jadi apalagi kalau pasiennya tanggap, keluarga tanggap langsung dibawa. Jadi kita bisa melakukan intervensi bisa tanggap PCI. Kalau akhirnya tahu gejala-gejala di awal dan sadar seperti itu ya. Oke dok, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan jantung. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga kesehatan jantung dan masih bersama dengan Dr. Rosana Barak SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta. Oke dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa makanan yang katanya bagus untuk kesehatan jantung. Kita lihat ya dok, yang pertama. Kacang-kacangan ini katanya bagus ya dok ya untuk kesehatan jantung atau seperti apa nih dok? Iya, jadi kacang ini kan almond nih kan. Ya, jadi pada prinsipnya kacang-kacang ini sebenarnya banyak mengandung protein tertentu. Nah, protein di samping itu dia mempunyai antioksidan. Jadi dia sebenarnya seperti membuang racun-racun kita gitu ya. Jadi dia bukannya jadi kayak junk food gitu. Jadi memang ini kalorinya rendah, proteinnya banyak, dan dia juga bisa dari penelitian itu bisa menurunkan orang-orang yang kolesterol tinggi, itu bisa dikendalikan, bisa diturunkan mungkin sekitar 11% gitu. Jadi almond ini termasuk kacang yang memang direkomendasi untuk kesehatan jantung koroner. Oke. Kalau selain kacang-kacangan selain almond ini tetap baik juga atau tetap yang terbaik adalah almond? Ya, memang sih pada prinsipnya kacang-kacangan itu baik karena protein ya. Cuman memang almond ini mempunyai protein spesifik yang memang dia bisa mencegah atau menurunkan kadar kolesterol terutama LDL. Kemudian dia proteinnya juga tinggi, protein spesifiknya tadi saya lupa apa tapi ada gitu ya. Nah, dan dia juga antioksidan. Jadi antioksidan ini sebenarnya dia mempunyai properti seperti bisa membuang kotoran-kotoran itu dari badan kita kan pasti menghasilkan kotoran kan. Betul. Ya, itu juga bisa dialirkan oleh si ini kayak diikat gitu ya, terus kemudian dibuang gitu. Jadi dia sebenarnya konsumsi kacang almond itu memang direkomendasikan. Oke, tapi Ngemil yang baik lah gitu. ngemil yang baik, tapi tetap juga harus porsinya diatur ya dok ya. Kok ya jangan makan kacang. Pada prinsipnya kan semua sesuatu yang berlebihan Tidak atau baik. yang kekurangan tidak baik. Itu Oke. saja. Oke, kita lanjut ke yang kedua dok. Anggur, nah ini juga katanya baik ya dok, atau gimana? Iya, anggur ini juga saya dulu pernah diskusi, ada seorang pakar dari India. Itu katanya orang India itu kan kolesterol bagusnya tuh rendah. Katanya kalau minum seloki anggur merah ya, itu bisa meningkatkan kadar kolesterol bagusnya. Dan dia juga mengandung antioksidannya tinggi. Jadi seperti almond tadi, dia juga mempunyai banyak faedah untuk membuang zat-zat yang tidak bermanfaat di badan kita. Gitu. Cuman itu sekali lagi porsinya. Kacang-kacangan punya jenis-jenisnya, anggur pun punya. Anggur merah ada anggur hijau, itu sama antioksidannya tinggi atau berbeda? Yang banyak diteliti kayaknya yang merah ya. Yang merah ya? Iya, makanya yang dianjurkan itu merah. Merah ya? Iya, Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Tomat, nah ini, tomat juga baik ya dok ya? Baik. Bagaimana ini kemudian bisa dampaknya, apakah punya manfaat yang baik juga atau vitamin atau antioksidan? Ya, jadi tadi ya almond, anggur, tomat itu semua punya antioksidan dan mempunyai protein. Nah, nama protein itu banyak ya. Jadi saya tidak terlalu hafal gitu, tapi dia punya protein spesifik juga yang bisa di samping banyak zat-zat vitamin ya, vitamin C itu yang baik buat tubuh kita. Dan dia ya itu tadi antioksidannya tinggi. Jadi kalau konsumsi makanan-makanan seperti ini memang dianjurkan sekali gitu untuk orang-orang yang mempunyai faktor risiko terutama ke arah penyakit jantung koroner. Tapi sebenarnya bukan jantung koroner saja ya, ini bisa buat kita semua. Iya gitu. Kalau suka ngemil tomat bagus ya, karena bagus untuk kesehatan tubuh. Oke dok, kita lanjut lagi. Apel. Nah, ini juga buah-buahan yang baik ya dok ya? Iya, apel kan seratnya tinggi. Seratnya tinggi? Iya, dan dia juga bisa mengenyangkan kan. Di samping itu tadi, dia punya properti untuk sebagai antioksidan, sebagai energi, kalorinya juga ada, tapi tidak seperti kalori yang kita makan dari karbohidrat biasa gitu. Jadi ini juga bisa sebagai pengganti kalau kita lapar gitu. Oh, pengganti karbo juga bisa ya? Bisa. Makanya orang diet kan sering, orang yang ingin atur makan penurunan gula darah kalau mau ngemilnya apel.
Dan kadar gulanya juga kan tidak tinggi dia. Oh, oke, oke. Iya, Bagus gitu. untuk yang diabetes juga bagus ya. Iya. Oke, terakhir dok. Alpukat. Nah ini alpukat juga bagus. Iya, alpukat ini seperti fish oil. Jadi Ah. dia, orang kan bilang nanti makan alpukat kolesterolnya tinggi loh. Iya, kolesterol bagusnya jadi naik. Ah. HDL-nya jadi bagus. Dan dia juga seratnya tinggi. Jadi makanya Pengganti karbo juga bisa sama kayak apel bisa, ya dok ya? Karena iya. dia mengenyangkan juga kan ya? iya, seperti pisang. Seperti pisang. Kadar gulanya juga tidak ini, lemaknya juga tidak tinggi gitu. Jadi Hmm. pada prinsipnya makanan-makanan itu tadi ya, dan mungkin masih ada banyak beberapa makanan lagi itu sangat apa ya, artinya buat kita tuh badan kita Baik memang ya. baik. Gitu. Oke, terakhir dok mungkin ada yang disampaikan ke pemirsa yang mungkin punya masalah di jantung atau ingin menjaga jantungnya sehat, apa yang harus mereka lakukan? Ya pesan kami sih nggak susah-susah ya. Pokoknya pola hidupnya harus diusahakan sebisa mungkin sehat, tanda kutip. Pola makannya juga demikian, seimbang. Betul. Gitu, jangan berlebih. Lakukanlah pemeriksaan, check up, ukur tekanan darah secara Betul. rutin, pemeriksaan laboratorium, mungkin 6 bulan sekali, ya, pergi ke dokter umum atau di rumah kan bisa tuh tensi itu sendiri yang kita sebut home blood pressure monitoring. Jadi kalau sekali tinggi kan udah tahu gitu. Yang penting itu faktor risiko itu dikenali, kemudian kalau memang sudah ada jangan ragu-ragu, konsultasikanlah ke dokter. Oke, dan jangan lupa juga untuk olahraga ya. Ya, Itu supaya tetap sehat. termasuk pola hidup sehat. Olahraga tapi jangan makan junk food. Oh iya. Tetap makan sehat. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dr. Rosana Mas hari ini Raden. sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga kita semua sehat terus dan terhindar dari penyakit jantung. Amin. Dokter juga sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Terima Baik kasih. pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.